Selamat malam semuanya. Jadi, memilih menjadi wirausaha sering mengalami pasang surut. Bukan hal mudah memang, butuh ketelatenan dan juga kesabaran. Lalu, apa yang harus dilakukan kalau Anda menghadapi masalah di atas? Pertama, saudaraku, semoga Allah memuliakanmu dengan kebaikan-kebaikan dan juga menolong saudara kita di atas dengan kemurahannya. Jadi saat Anda menghadapi masalah apapun dalam bisnis, termasuk masalah yang menjengkelkan, tentu membuat hati tidak sabar, bahkan kita hampir putus asa. Ketahuilah jika Anda menghadapi masalah seperti itu, berarti Anda benar-benar sudah masuk dalam proses belajar bisnis. Jangan lemah, jangan menyerah, sebab Anda sedang mulai belajar memahami realitas bisnis. Nah, inilah cara agar kita ini semua mengajarkan ilmu usaha kepada Anda semua. Jadi sekali lagi jangan menyerah dan juga putus asa. Kedua, jadi ketika Anda ini sedang berjualan, maka sebenarnya setiap orang yang melihat dagangan Anda, sebenarnya peluangnya 50-50, yaitu 50%, 50%, siapapun itu dan siapapun dirinya. Apakah orang berdompet tebal ataupun berdompet tipis, peluangnya itu 50%, 50%. Jadi 50% bisa jadi dia akan membeli, bisa jadi dia tidak akan membeli. Jadi kalau dalam sehari dagangan Anda banyak dibeli, itu tandanya banyak orang yang memilih ataupun banyak yang membeli. Tapi kalau dalam sehari dagangan Anda sepi pembeli, itu tandanya banyak orang yang memilih untuk tidak membeli. Tetapi pada awalnya semuanya 50%, 50%, 50-50 lah. Nah, prinsip ini harus Anda ingat. Jika suatu saat Anda sepi pembeli, maka di saat lain akan rame, begitu pula sebaliknya. Terus yang ketiga, jadi jika kenyataan yang ada, peluang orang tidak membeli dagangan Anda lebih besar daripada peluang mereka membeli, berarti ada kesalahan-kesalahan atau dalam kelemahan dalam cara Anda berjualan. Maka dalam tulisan ini akan saya sampaikan cara memperbaiki cara kita berjualan. Harapannya semoga nanti dagangan kalian semua lancar. Jadi ketika Anda memulai membuka sebuah toko gerai, outlet, stand, warung ataupun berjualan kaki lima dengan gerobak pinggir jalan atau berjualan asongan, apa yang ada dalam pikiran Anda? Apakah Anda membayangkan dalam sehari akan laku sekian-sekian, lalu untung sekian, sehingga sebulan dapat sekian? Apakah Anda membayangkan orang-orang akan datang berjubel antri membeli? Bahkan Anda membayangkan bahwa pembeli-pembeli itu akan sangat ngantri sehingga harus pakai antrian kupon dan seterusnya dan seterusnya. Jadi berikut ini sebuah prinsip besar yang harus selalu Anda ingat. Jadi sebelum membuka sebuah toko gerai warung ataupun berdagang kaki lima pinggir jalan dengan cara apa saja yang Anda mampu, jadi sebelum Anda memutuskan untuk berjualan ini dan itu, membuka toko ini dan itu, menerapkan strategi ini dan itu, maka posisikan diri Anda seperti konsumen. Anda jangan memposisikan pandangan Anda seperti seorang pedagang, tetapi harus seperti konsumen. Kalau menuruti nalar pedagang, cenderung selalu subjektif. Para pedagang tidak ada satupun yang mau mencela bisnisnya sendiri, maunya selalu disebut baik terus. Tetapi kalau mengikuti nalar konsumen, hal itu akan lebih mendekatkan kepada keberhasilan. Terus bagaimana caranya? Caranya Anda ajukan sebuah pertanyaan kepada diri Anda sendiri. Kalau saya sebagai konsumen,
alasan apa yang membuat saya berminat membeli barang di toko ini. Padahal toko itu sebenarnya adalah toko Anda sendiri, tapi di sini Anda mencoba berpikir seperti para konsumen. Kalau jawaban Anda pertanyaan di atas sebagai berikut, toko ini sungguh tidak menarik, tempatnya lusuh, barangnya mahal, orangnya judes, 100% toko ini tidak menarik sama sekali. Lebih baik beli ke toko sebelah. Berarti memang dalam toko Anda ada banyak masalah yang membuat konsumen enggan untuk membeli. Termasuk kalau Anda berjualan asongan di pinggir jalan, Anda juga harus bertanya, alasan apa sih yang membuat saya ini merasa senang membeli barang-barang ini? Kalau Anda kesulitan mendapatkan alasan-alasan itu, berarti para konsumen lain juga tidak jauh beda. Kalau Anda sendiri saja tidak tertarik, bagaimana orang lain akan tertarik? Nah, faktor nalar konsumen ini sangat penting untuk dibaca. Jadi sebelum bisnis, coba tanya diri Anda sendiri, apa saja alasan-alasan yang membuat Anda mau membeli suatu barang di sebuah toko. Jika banyak alasan positif yang diperoleh, itu tandanya bisnis Anda bisa berkembang baik. Karena bagaimanapun, selera konsumen satu dengan lainnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Selera Anda dengan selera orang lain juga tidak jauh berbeda. Apa yang Anda suka cenderung disukai juga orang lain. Begitu pula sebaliknya. Lalu apa saja faktor yang bisa membuat konsumen suka dengan toko, gerai, warung, ataupun dagangan kaki lima kita? Jadi faktor-faktor yang perlu kita cermati. Satu, biasanya suka karena murahnya. Nah, ini dia kunci bisnis kalau di Indonesia, meskipun kemudian banyak orang yang menyalahgunakan kecenderungan orang Indonesia untuk membeli barang murah. Kedua, suka karena kualitas barang yang dijual standar. Jadi ini penting juga, jangan menjual barang yang kualitasnya terlalu jauh di bawah standar. Masyarakat bisa mengenal barang baik dan buruk. Kalau sulit menjual barang yang berkualitas semua, jadi lakukan pencampuran produk. Sebagian berkualitas bagus, sebagian yang berkualitas murah meriah. Jadi ini nantinya bisa diterapkan mekanismenya, atau bisa disubsidi silang lah. Ketiga, suka karena pelayanan yang ramah dan santun. Ini juga sangat penting. Kita harus bisa merebut hati konsumen, meskipun mereka tidak jadi membeli barang kita. Kalau konsumen sudah terkesan, biasanya dia nanti akan balik kembali dan biasanya akan memberi promosi gratis. Keempat, suka karena lokasi mudah dijangkau. Jadi lokasi yang sangat strategis, lokasi yang dekat dengan konsumen, tidak membuat orang kesulitan datang. Ini lebih berpeluang dituju pembeli. Pembeli dimanapun ingin solusi instan dan cepat, maka jangan dibuat lebih rumit. Di sini ada sisi kelebihan. Toko biasanya dibanding-banding seperti supermarket ya. Kalau di supermarket ada kasir, bon, dan birokrasi yang membuat sebenarnya orang agak malas ke sana. Ini sebenarnya harus dimanfaatkan. Kelima, ini biasanya suka karena tempatnya bersih, rapi, barang-barang ditata secara elok. Daripada membeli di sebuah warung yang bentuknya seperti sarang tikus, lebih baik membeli di supermarket yang barangnya diatur sangat rapi, bahkan ruangannya ini dibuat wangi. Maka jagalah kebersihan tempat usaha Anda. Keenam, suka karena fasilitas yang memadai. Misalnya ada lahan parkir yang cukup, ada tempat sampah, ada 1-2 kursi tempat duduk di depan toko, disediakan tisu gratis dan lain-lain. Ini namanya fasilitas tambahan. Kelihatannya memang sepele, padahal bisa menjadi nilai tambah. Ketujuh, suka karena banyak pilihan. Semakin beragam barang yang dijual, orang semakin senang, sebab mereka bisa memilih sesuai pilihan dan kemampuan. Kedelapan, suka karena konsep interior yang menarik. Sebagian orang menyukai toko ataupun gerai warung yang peduli dengan estetika ataupun keindahan. Semakin bagus konsep estetikanya, maka akan semakin baik.
Tetapi juga jangan terkesan mewah, rumit, kompleks. Nanti orang malah takut datang ke sana karena dianggap terlalu wow. Jadi tampilannya yang estetik itu bisa diatur lah dengan biaya rendah, konsep simple, dan yang penting bisa maksimal. 9. Suka karena penampilan pedagangnya rapi dan bersih. Barangnya bisa sama, harganya bisa sama, tetapi kalau penampilan penjualnya berbeda, konsumen lebih suka memilih penjual yang sedap dipandang. Terutama kuliner ya, terutama khusus untuk makanan. Misalnya ketika sedang jualan, Anda terlalu sering membersihkan lubang hidung dengan jari, dijamin para pembeli akan menjauh. Ngapain juga membeli makanan di para penambang hidung, kan pasti berpikir seperti itu, pasti konsumen itu akan pergi. 10. Suka karena Allah menolong perdagangan Anda. Jadi caranya ya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jadi istighfar akan membuka pintu-pintu pertolongannya. Tetapi ya jangan keras-keras. Kalem saja, pelan-pelan, kalau bisa ya lirih. Bahkan cukup di hati juga tidak apa-apa selagi tidak berbicara dengan orang lain. Nah, itu juga penting untuk dilakukan agar membuat hati manusia cenderung lebih mengingat kepada si pemilik rezeki. Jadi dalam prakteknya, Anda ini silakan mengadakan faktor-faktor di atas sekuat kemampuan. Tidak harus semuanya disediakan, semampunya saja. Tetapi pada faktor-faktor yang mampu Anda sediakan itu, jadi lakukan maksimalisasi. Maksimalkan faktor-faktor tersebut, terutama untuk menutup faktor-faktor lain yang tidak sanggup Anda penuhi. Sekaligus demi rasa syukur kita kepada Sang Pencipta, jadi cara mensyukurinya. Nah, salah satunya ya dengan memaksimalkan karunia-Nya yang Dia berikan. Nah, demikian, semoga bermanfaat.